tahunnya. Terus ini teman-teman lampiran 1A formulir SPL 1 sampai 2. Nah, ini teman-teman biarin aja kayak gini. Terus yang ini teman-teman ganti lembar karena geometri ini yang pertama, berarti lembar ke 1 dari jumlahnya. Berarti 1 2 3 4 5 6 atau enggak dikosongin aja dulu. Nanti kalau udah selesai semua untuk surveinya baru diisi lembar dan jumlah keberapanya. Terus teman-teman isi juga untuk nama surveyor. Nama surveyor ini tuh nama pribadi ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kekeliruan dan sebagainya itu udah tanggung jawab dari teman-teman yang udah ditentukan untuk survei apa aja gitu. Terus khusus dalam kota. Terus nama jalannya apa? Terus arus lalu lintas dari misalnya ya teman-teman itu dari utara ke barat. Utara tuh nama jalannya apa? Barat tuh nama jalannya apa? Jadinya teman-teman berdiri di arah utara, berarti dia utara mau ke barat, itu teman-teman hitung aja, misalnya kalau yang ini nggak usah deh, sketch lokasi, yang ini dikosongin aja dulu, untuk yang geometri. Terus teman-teman sketch lokasi. Sketch lokasi ini tuh sendiri tuh teman-teman bikin, ini aku udah share belum ya? Udah nih. Sketch lokasi itu teman-teman bikin di AutoCAD. Bentukannya itu kayak gini. Nah, bentukannya kayak gini ya untuk gambarnya. Jadinya teman-teman kan udah tahu ya kemarin udah survei pendahuluan. Nah, teman-teman masukin untuk bentukan dari simpang yang bakalan teman-teman survei. Jadi teman-teman masukin bentuk sketsa surveinya gimana. Pas survei utama itu udah ada ya. Ini kan gampang lah ya, bisa pakai Google Earth, terus teman-teman tinggal jimplak di AutoCAD pakai bentukan dari Google Earth kayak gitu. Kemarin kalau nggak salah juga udah ada yang nge-share screen SS-an dari Google Earth atau Maps gitu juga bisa. Teman-teman tinggal bikin aja gambarnya sesuai sama bentukannya. Itu untuk sementara kayak gitu. Jadi nanti teman-teman kasih juga posisi teman-teman berdiri di posisi mana. Itu teman-teman di sketch lokasi. Itu untuk geometri. Nah, terus nanti teman-teman juga ngitung kalau yang geometri itu tipe lingkungan. Untuk tipe lingkungan itu sendiri tuh sebenarnya itu ada beberapa tipe lingkungan. Mungkin aku jelasin sesuai sama MKJI ya. Sebentar. MKJI. Bentar, nggak bisa di-search. Tipe lingkungan.
jadi kapasitas, kecepatan arus bebas, lebar bahu median, bukti kelas nasional, muatan samping, sepeda kapasitas, pemeriksaan bagi terbagi untuk durasi perkotak biometrik harus sih mana sih ya kak dia tidak deh elemen vertikal jalan terbagi kondisi ini deh kondisi berkotak sesuai dengan ukuran kota tipe lingkungan. Ini ya mungkin aku lanjutin ya. Tadi tuh kan batasnya itu aku ngejelasin terkait tipe lingkungan. Untuk tipe lingkungan itu sendiri tuh teman-teman bisa ngelihat bagian ini. Lingkungan jalan diklasifikasikan dalam kelas menurut guna tanah dan aksesibilitas jalan tersebut dari aktivitas sekitarnya. Hal ini ditetapkan secara kualitatif dari pertimbangan teknik lalu lintas dengan bantuan tabel A strip 3 bagian 2. Nah, tipe lingkungan jalan itu sendiri tuh yang pertama adalah komersial. Nah, komersial itu maksudnya adalah guna lahan komersial, pertokoan, rumah makan, perkantoran dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan. Kalau pemukiman guna lahan tempat tinggal dengan jalan masuk langsung bagi pejalan kaki dan kendaraan. Terus yang ketiga itu ada akses terbatas tanpa jalan masuk atau jalan masuk langsung terbatas, misalnya karena adanya penghalang fisik, jalan samping dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman liatin untuk setiap lengan pendekat itu tipe lingkungannya apa. Misalnya kalau yang bagian misalnya untuk bagian tipe lingkungan yang utara. Nah, dilihat utara itu tuh kondisinya gimana? Apakah dia komersial, apakah dia pemukiman, atau dia akses terbatas kayak gitu. Terus teman-teman lihat hambatan samping. Nah, hambatan samping di sini tuh bisa diisi ketika teman-teman udah dapetin hambatan samping yang di sini. Hambatan samping itu definisinya Nah, kelas hambatan samping itu ada 3 juga, tinggi, sedang, atau rendah. Untuk mendapatkan hambatan samping itu sendiri tuh nanti setelah perhitungan teman-teman bisa mendapatkan nilai kayak gini. Samping. Oke. Kan ini kan teman-teman isi kayak gini. Tinggi, rendah, tinggi, rendah. Nah, klasifikasi tinggi tidak rendahnya suatu hambatan samping itu tuh teman-teman lihat di klasifikasi ini. Muncul terus ini.
Ya Allah, semoga pengelolaan lingkungan jumlah kecelakaan. Nih, untuk tingkat hambatan samping ya. Tingkat hambatan samping itu sendiri tuh ada tinggi sama rendah. Nah, tinggi sama rendah itu teman-teman lihat berdasarkan pengertian sebagai berikut. Kalau misalnya tinggi, besar arus berangkat pada tempat masuk dan keluar berkurang oleh karena aktivitas di samping jalan pada pendekat seperti angkutan umum berhenti, terus pejalan kaki berjalan sepanjang atau melintas pendekat, keluar masuk halaman di samping jalan tersebut. Ini teman-teman lihat untuk setiap lengan pendekat itu tuh banyak nggak kendaraan yang berhenti di sepanjang lengan pendekatan tersebut. Terus tuh teman-teman lihat juga apakah ada kayak perkantoran yang memang setelah keluar dari perkantoran tersebut tuh langsung masuk ke simpang. Ini teman-teman asumsiin sendiri kalau itu tuh tinggi atau rendah. Terus kalau rendah, besar arus berangkat pada tempat masuk dan keluar tidak berkurang oleh hambatan samping dari jenis-jenis yang disebut di atas. Jadi itu untuk yang arus lalu lintasnya tuh nggak dipengaruhi oleh hal-hal yang sebagai berikut kayak gitu ya. Untuk tipe hambatan sampingnya. Kemudian teman-teman lihat lagi untuk bagian median. Median itu sendiri kan kayak teman-teman lihat ada nggak pembatas jalannya itu kayak antara satu arah sama arahnya lainnya itu ada median atau tidak. Kalau tidak ada teman-teman tinggal tulis tidak aja. Terus untuk kelandaian ini sendiri itu sebenarnya tuh harus diukur secara langsung gitu. Tapi kalau ngelihat situasi dan kondisi di simpang yang kelas C itu untuk kelandaiannya itu tuh dibikin plus minus 0% aja karena menurut aku ngelihat dari situasi dan kondisinya itu nggak terlalu besar gitu ya untuk kelandaiannya. Tapi kalau teman-teman mau ngecek itu bisa digunain di Google Earth. Nanti aku search deh coba. Terus teman-teman lihat belok kiri langsung iya atau tidak. Nah, untuk utara, selatan, barat, dan timur teman-teman tulis apakah dia belok kiri langsung atau tidak. Tinggal ditulis aja. Terus jarak ke kendaraan parkir. Misalnya di simpang itu tersebut tuh banyak kendaraan yang parkir. Nah, teman-teman hitung buat jaraknya ke kendaraan parkir tuh berapa gitu. Sekiranya memang ada kendaraan yang parkir di sana. Itu kendaraan parkir ya, bukan kendaraan berhenti atau lambat gitu. Terus pendekat WA. Maksudnya pendekat WA ini sendiri tuh ketika teman-teman udah ngegambar nanti nih ya, lebar pendekat. Masukkan data sketsa lebar ketinggian sampai 1/10 meter terdekat. Bagian diperkeras dari masing-masing pendekat. Dulu dari titik belok untuk LTOR, belok kiri langsung, tempat masuk dan sebagainya. Jadi nanti teman-teman ngelihat kalau misalnya bagian kendaraan yang teman-teman hitung itu sendiri tuh bisa digambar di sketsa yang udah kayak aku bilang tadi ya. Nah, ini. Nah, ya, kafe bentar, kita lihat untuk tipe C L kendaraan lalu lintas kondisi harus data angka A. Nah ya, LA, LB dan sebagainya tuh ada keterangannya. Besar kecil kecepatan mana ya tadi ini nih mungkin aku jelasin ya untuk maksudnya W itu apa. Nah tentukan WA itu tuh tentang lebar pendekat, sedangkan kalau W masuk itu lebar masuk, sedangkan kalau W keluar itu
lebar keluar gitu ya. Ini kan ada nih pendekat WA, terus masuk itu W masuk, belok kiri langsung itu WLTOR, kalau terus kalau W keluar itu tuh lebar keluarnya. Nah, caranya itu tuh teman-teman lihat kalau nih kita lihat pada berikut masukkan hasilnya. Nah, ini kan ada gambar ya. Misalnya ini tanpa pulau lalu lintas. Pulau lalu lintas itu maksudnya yang di bagian tengah kayak gitu ya. Teman-teman hitung untuk W masuk adalah ketika dia mau masuk ke simpang tersebut. Tapi kalau ini ada WLTOR. Kalau nggak ada WLTOR, berarti W masuk di simpang pendekat misalnya utara. Nah, utara itu tuh lebar dari muka simpangnya kayak gitu. Mana ya gambar langsungnya, seharusnya tuh digambar geometri dulu biar ya. Ini lingkungan, terus panjang antrian, kendaraan terhenti, tundaan. Nah, ini dia. Nih, aku kasih contohin kalau ini ada mediannya ya. Kalau nggak ada median tuh sama aja sih sebenarnya. Kalau W pendekat itu semisal ya, ini arahnya itu kan utara. Nah, utaranya yang ini ya, anggap utaranya yang ini. Nah, untuk W pendekat WA itu tuh adalah jumlah dari ini 2 tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1,5. Coba kita hitung. 3 tambah 3 tambah 3 tambah 1,5. Terus yang ini 13,5. Mana hasilnya? Tapi masuknya nggak pakai 1,5 dong. Nah, ini 11. Karena yang 1,5-nya ini median ya. Jadinya tuh kalau ada median nanti itu digambar untuk mediannya itu tuh berapa gitu. Terus yang ini tuh jadi WLTOR. Nah, lihat yang gambar yang ini lebar pendekat. Kalau misalnya ada dia timur, ini aku salah di utaranya tuh yang ini. Masuknya 11,5. Barat keluar 11,5. Oh, tambah 3 tambah 3 tambah 3 tambah 2,5. Nah ya kan 13,5 tapi dikurangin 2. Ah ya benar, ini salah arah. Oke, mungkin aku ulangin ya, tadi ada yang keliru. Misalnya yang utara itu pendekatnya itu tuh ketika dia mau masuk ke simpangnya kayak gitu. Nah, caranya itu teman-teman cuman ngehitung untuk lebar pendekat yang arah sini tuh berapa, dari utara masuk itu berapa gitu. Ini kan berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 tambah 2,5. Simpang pendekat ini kan LTOR, W keluar 11,5, W pendekat 11,5, bener deh.
Nah, jadinya nanti teman-teman hitung untuk bagian keluarnya itu berapa. Terus masuk itu tuh adalah lebar ketika dia masuk ke simpangnya kayak gitu. Misalnya ya yang ini tuh gambarnya nggak sesuai lagi. Misalnya yang ini ke utara. Utara itu ya gambar lengkapnya tuh ini yang kecil ya kalau di PKJ bentar. Nah, nih. Yang lengkap tuh di sini apa ya? Jalan Simpang data masukan waktu tempuh LKB TJP LKB faktor nah ini jalan pendekat JJ tipe pendekat oke beda penyebutan doang ntar kita ganti aja penyebutannya. Terus sebentar ya. Terus nanti aku SS dulu ya biar enggak ini. Kalau PKJ penyebutnya doang. Oke, sama aja deh. Oke, mungkin aku lanjutin ya. Untuk bagian pendekat berarti nanti untuk yang masuk ke arah simpang itu tuh berapa untuk lebarnya. Ini nih tadi gambarnya tuh kadang salah juga. Ini tuh. Nih, caranya ya. Ini masuk sini. Nah, misalnya yang ini utara ya. Nah, utara itu sendiri tuh ini kan belok kiri langsungnya tuh 2 meter. Terus untuk W masuk itu tuh yang masuk ke simpang itu panjangnya itu 9. 9 itu tuh dapatnya adalah dari 3 ditambah 3 ditambah 3. Itu dapatnya 9. Terus nanti yang belok kiri langsung WLTOR itu ketika dia masuk aja ke sini nih 2 gitu. 2 ini tuh maksudnya lebar untuk belok kiri jalan langsung gitu, jalan terus. Terus untuk keluar itu yang bagian ini ketika dari simpang bakalan keluar ke lengan ini tuh jumlahnya kan 3 ya, 3 tuh. 3 ditambah 3 maksudnya, 3 ditambah 3 itu jumlahnya 6. Jadinya yang dari utara mau masuk ke simpang itu jumlahnya 3, 3, 3. Terus untuk ini sama aja sih sama ini. Terus yang untuk pendekat itu dapatnya adalah di mau masuk ke simpang ini jumlahnya untuk W masuk ditambah sama WLTOR jadinya 3 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 2 itu kan jumlahnya 11 jadinya kayak gitu ya perhitungannya. Ini sama aja sih seharusnya utaranya bagian ini selatannya, selatan sama utara tuh sama aja. Nah ya nih sama aja untuk kalau misalnya bentukannya kayak gini. Tapi kalau nggak bentukannya tuh nggak kayak gini, teman-teman bisa langsung aja ngitungnya itu kayak yang aku jelasin tadi. Simpang besinya kayaknya tuh aku ada. Nih kayak gini
Itu juga sama aja, misalnya utaranya itu kan, untuk W pendekat berarti 3 ditambah 3 ditambah 3 9, terus ditambah 3 lagi, ya bener, 3 tambah 3 9, 9 ditambah 3, itu untuk 11, terus belok kiri jalan terusnya itu juga 2 doang nih, 2 meter, untuk keluarnya itu 3 ditambah 3, gitu. Mungkin kayak gitu sih penjelasannya. Gambarnya itu mana ya? Aku ada tugas tuh. Yang masalah tuh aku ada ngegambar buat kejar. Hmm. Ntar aku cariin dulu. Oke, mungkin nanti aku jelasin lagi ya terkait simpangnya. Penting kayak gitu untuk mekanisme perhitungannya. Jadi teman-teman kalau bisa tuh besok udah ada gambar sketsnya dulu, sketch lokasi. Nanti kalau misalnya bingung untuk nentuinnya bisa PC aku gitu atau nggak di grup kita bahas bareng-bareng. Karena kan besok masih hari Selasa. Terus lanjut lagi sekilas untuk arus lalu lintas. Kalau untuk arus lalu lintas tuh sama aja kayak yang kemarin ngitungnya. Tapi arus lalu lintas tuh nggak dibagi kanan kiri lurus kayak teman-teman buat survei pendahuluan itu kan satu orang megang satu ya. Nah kalau yang ini tuh satu simpang tuh satu lengan pendekat tuh cuma satu. Harapannya dari teman-teman sebenarnya eh, diusahain biar bisa gitu untuk ngelakuin surveinya. Tapi kalau semisalnya nanti tuh ada beberapa kendaraan yang nggak kehitung dan sebagainya sih nggak apa-apa ya. Namanya juga kita manual gitu ya. Jadinya itu human errornya tuh bakalan lebih banyak. Tapi nggak apa-apa diusahain. Penting cukup untuk satu kelompok itu tuh ada satu simpang itu tuh satu orang yang bakalan survei di arus lalu lintas. Nanti jumlahnya bakalan aku konfirmasi lagi deh ke Budini dan asisten lainnya. Ini udah aku bikinin untuk semua jenis kendaraannya ya. Jadinya teman-teman nanti bisa langsung masukin misalnya sepeda motor, skuter, sepeda kembang dan roda 3, taksi gitu-gitu yang termasuk ke dalam kendaraannya. Ini nanti di print. Arus lalu lintas nggak usah aku jelasin lagi lah ya, sama aja. Terus sketch lokasi itu bakalan dimasukin di bagian sini. Teman-teman kecilin aja gambarnya gitu. Penting yang geometri udah jadi dulu. Terus nanti di kecepatan. Untuk kecepatan itu tuh nanti kita ada yang manual sama ada yang pakai speed gun. Speed gun kita tuh kalau nggak salah cuma ada 4. Terus tuh kita kan untuk 2 simpang itu tuh di jam yang sama ya, Rabu malah 4 simpang yang sama. Rabu pagi semua. Jadinya nanti satu simpang tuh cuma punya satu speed gun. Jadinya teman-teman yang nanti yang paling rame untuk lengan pendekatnya bakalan pakai speed gun, sedangkan kalau yang itu nggak terlalu rame itu bakalan pakai yang manual. Nah itu nanti setiap jenis kendaraan per 15 menit itu tuh minimal ada 10 ya, ini udah aku bikinin minimal ada 10 untuk setiap jenis kendaraannya. Jadinya nanti teman-teman berdua kalau yang manual berarti kayak yang kemarin pas di arus lalu lintas tinggal dalam jarak 50 meter atau 100 meter itu dihitung waktunya berapa, terus nanti dimasukin untuk kecepatannya berapa kayak gitu. Ini paling nanti kan eh, dibagi aja yang satu misalnya jenis kendaraan MC motorcycle, terus eh, waktu masuknya tuh berapa, waktu keluarnya berapa, ditulis aja di sini. Terus untuk hambatan samping juga udah aku bikinin ya. Itu untuk pejalan kaki berapa jumlahnya, terus tuh di per 15 menitnya.
Jadi teman-teman ganti aja buat waktunya ya, soalnya tadi aku buat jam 6. Terus kendaraan berhenti berapa, kendaraan parkir berapa, kendaraan masuk berapa gitu. Yang dimasuk kendaraan masuk itu tuh sendiri tuh misalnya ada simpang. Di sini simpang ya, misalnya di ini simpang, terus tuh ada kendaraan misalnya di sini ada gang gitu, terus orang-orangnya tuh melipir dulu terus tuh masuk ke simpangnya. Itu yang dimaksudkan sama kendaraan masuk. Sedangkan kalau kendaraan keluar itu tuh misalnya di simpang ini ya, terus tuh teman-teman ada kendaraan yang keluar dari simpangnya kayak gitu. Nah, itu disebut kendaraan keluar. Sedangkan untuk kendaraan lambat itu tuh kendaraan yang memiliki kecepatan sekitar. Oke, untuk kendaraan lambat itu sendiri tuh kalau misalnya anggap aja sama kayak yang kendaraan tak bermotor atau kendaraan yang bermotor tapi itu didorong kayak gitu. Nah, itu tuh masuk ke kendaraan lambat. Jumlahnya berapa atau enggak sepeda dan sebagainya itu juga termasuk ke kendaraan lambat. Terus nanti yang antrian. Nah, untuk antrian itu sendiri itu Google Form-nya belum selesai aku bikin ya. Untuk antrian itu sendiri tuh nanti teman-teman ngitung eh, panjang antriannya, terus tuh jumlah antriannya. Jadinya tuh panjang antriannya tuh kalau di muka simpang, misalnya kayak gini, nah tadi gambarnya. Nah, dari sini kan berhentinya di sini ya. Nah, dari sini kendaraan yang terakhir terhenti itu tuh nyampe sini misalnya. Jadi teman-teman hitung dari sini ke sini tuh panjangnya berapa. Terus nanti dimasukin panjangnya berapa dengan jumlah kendaraannya tuh berapa kayak gitu. Jadinya tuh harus sinkron antara jumlah kendaraan sama panjang kendaraan, jumlah antrian sama panjang antrian di waktu yang sama. Jadinya nanti yang antrian Google Form-nya nanti aku bikinin kayak bentukannya tuh kayak kecepatan. Nah, terus dari kecepatan nanti aku bagi dua, bagiannya kayak gini tuh aku bagi dua. Di bagian kirinya itu nanti tuh bakalan ada panjang antriannya, terus yang di sebelah kanannya itu jumlah antriannya kayak gitu. Nanti aku kirim buat Excel lengkapnya yang udah benar ya. Terus lanjut lagi ke antrian, terus yang waktu siklus nanti ngitung waktu siklus itu tuh bukannya kayak gini ya. Waktu siklus. Tadi ya, waktu siklus. Sampai ya? Ini nih. Nih, ini aku mau ngejelasin dulu waktu siklus. Nah, untuk waktu siklus itu sendiri tuh nanti teman-teman dalam perhitungannya itu tuh misalnya teman-teman jalan A sama jalan B. Kayak gini bentukannya. Terus teman-teman jadiin patokan yang pertama misalnya ada simpang 4. Ini ya gambarnya ya. Aku copy dulu. Nggak apa-apa lah. Misalnya waktu siklusnya kayak gini ya, teman-teman tuh patokannya tuh misalnya utara. Ketika utaranya itu tuh mulai dari hijau utaranya. Jadi teman-teman hitung misalnya bagian sini tuh satu orang, satu orang, satu orang, satu orang. Nah, ini tuh bakalan penanda pertama ketika perhitungannya itu
merah, dari merah dulu, terus mulai perhitungan 1 detiknya itu ketika dari utaranya ini berubah jadi hijau. Nah, itu disebut sama waktu hijau gini, waktu hijau. Terus teman-teman, ketika utara ini merah, hijau, otomatis kan 3 lengan pendekat lainnya itu tuh bakalan merah ya. Berarti yang ini hijau, yang ini tuh tetap merah, merah, merah. Terus nanti yang ini ngitung kuning. Nah, ketika yang ini hijau, hijau, ini ngitung tetap berjalan waktunya. Besok aku jelasin secara langsung lah di lapangan, buat pakai stopwatch-nya gimana biar nanti bisa perhitungannya. Terus yang ini nanti nandain juga di detik berapa untuk lengan yang ini udah hijau gitu. Terus nanti ketika dia kuning, terus dia merah, di detik berapa detik juga. Yang ini juga berapa detik sampai balik lagi ke sini dia hijau, kuning, merah, berhenti gitu, baru berhenti perhitungannya. Ini tuh dari satu putaran. Nah, satu putaran itu disebut sama siklus, satu siklus. Siklus itu tuh ketika dia dari yang merah ini balik lagi ke merah, dari merah utara balik lagi ke merah utara. Terus satu pergerakan dari siklusnya itu misalnya dari utara, dari dia merah, hijau lah, hijau balik ke merah utara, itu disebut sama fase. Makanya aku bilang jangan menggunakan kata fase ketika teman-teman 15 menit kayak gitu, fase pertama fase kedua, karena fase itu sendiri itu untuk waktu nanti di waktu siklusnya perhitungannya kayak gitu. Nah, kayak gini kan contoh ya, aku jelasin yang ini. Jalan A sama jalan B. Jalan A sama jalan B ini tuh punya 2 fase. Fasenya itu tuh ketika ini bergerak secara bersamaan dari jalan B sama jalan C ini ya. Jalan ini bergerak bersamaan, terhenti, dan untuk dari jalan A itu tuh boleh bergerak bebas gitu. Nah, jadinya nanti di fase pertama kita ngitung ketika fase pertama dari jalan A ini tuh hijaunya berapa menit, terus tuh kuningnya berapa menit. Ketika kuning dia merah kan, ada waktu merah ini tuh disebut sama all red gitu. Ketika semua fase itu tuh mengalami lampu merah, all red. Terus tuh nanti yang ini hijau, terus tuh dia kuning, merah, terus dia merah lagi gitu. Ini untuk waktu merahnya kayak gitu. Nanti kan kalau yang ini fasenya itu cuma 2 fase, sedangkan kalau aku lihat yang kemarin ya, setiap simpang kalian itu tuh punya 4 fase. Jadi nanti ada 4 gambar yang bakalan teman-teman bikin kayak gini. Kayak gitu ya untuk waktu siklusnya. Terus 1, 2, 3, 4 intergreen, penjelasan intergreen dan sebagainya itu ada di PPT ibunya. Kalian di kelas sudah dijelasin terkait fase yang kayak gini belum? Legis. Udah, Mbak. Udah ya? Udah, Mbak. Oke, berarti udah cukup paham lah ya untuk istilah-istilahnya. Tapi tuh untuk perhitungannya tuh yang kayak tadi mekanismenya tuh dari yang utara nanti balik lagi ke utaranya berapa. Karena ini tuh nggak berpatokan sama waktu kalian survei utama, jadi nanti kalau misalnya ada kekeliruan dan sebagainya bisa diulang gitu. Nanti bakalan aku dampingi bareng-bareng kayak gitu untuk menghitung waktu siklusnya. Terus yang terakhir itu antrian waktu siklus sama ramu marka. Nah, untuk ramu marka itu sendiri tuh teman-teman cukup mencatat semua ramu marka yang ada di sana. Nanti hubungan ramu marka ini tuh terkait geometri. Jadi nanti dari gambar geometri yang biasa aja, yang bentukannya
kayak gini, itu nanti dihitung untuk semua, eee, rambu dan markanya. Nah, dalam bentuk rambu dan marka kalau geometri itu tuh harus dimasukkan semua nama jalan, terus tuh, daerah sekitar dari jalannya. Contohnya itu kayak gini, sebentar aku baca. Ah, ini. Nih, contohnya tuh nanti, untuk rambu dan marka, teman-teman tuh, harus ada foto, misalnya marka apa aja yang ada di jalan itu. Jadi teman-teman, masukin misalnya marka berbujur garis putih, jadi teman-teman foto secara langsung untuk markanya. Terus tuh garis melintang, garis putih utuh, juga teman-teman gambar, membujur juga, terus tuh marka berbiku, terus zona selamat sekolah dan sebagainya ya, pokoknya yang ada di jalan tersebut. Fotonya itu nanti tuh foto aktual ya, foto yang ada di, jalan tersebut. Terus tuh rambu, apa aja yang ada rambunya, itu teman-teman foto secara langsung juga, kayak gitu. Terus, pokoknya di semua simpangnya. Terus nanti teman-teman, sketsain untuk rambu dan markanya tuh kayak gini, pakai AutoCAD. Nanti, teman-teman kasih keterangan apa aja gitu. Terus, pertokoan dan sebagainya teman-teman gambar juga. Ini tuh kayak lebih aktual daripada yang geometri di awal. Kalau geometri awal kan cuman lebar dan sebagainya. Kalau ini tuh, diusahain kayaknya 100 atau 150 meter dari muka simpang, itu tuh ada gambarnya kayak gitu. Terus nanti teman-teman bikin juga apa aja sih yang harus ditambah dalam simpangnya. Jadinya tuh yang gambar pertama itu rambu dan marka real di lapangan, terus yang kedua rambu dan marka setelah perbaikan menurut persepsi teman-teman masing-masing. Misalnya ya, untuk di lengan pendekat utara itu tuh, terjadi kemacetan yang cukup parah dikarenakan adanya gedung, sekolah misalnya, ada sekolah, anak-anak sekolah, jadinya tuh harus ditambah, zona selamat sekolah ataupun harus ditambah alternatif perluasan jalan dan sebagainya. Itu tuh, persepsi dari kelompok teman-teman masing-masing, nggak ada benar salahnya, tetapi berdasarkan, persepsi dan pedoman yang ada. Mungkin kayak gitu nanti yang rambu dan marka. Oke, mungkin itu aja sih penjelasannya secara singkat. Besok itu kan kalian bakalan kelas RLL, kalau misalnya ada yang dirasa kurang, bisa langsung ditanyain gitu. Misalnya bagian apa gitu yang dari teman-teman memang masih, ngerasa kurang gitu untuk penjelasannya. Mungkin itu aja sih dari aku. Dari teman-teman ada yang mau ditanyain dulu nggak buat kalian? Langsung aja nggak apa-apa. Ini sih Mbak, izin Iya, tanya heeh, terkait tadi hambatan samping. Kan heeh, yang hambatan kendaraan keluar tuh kan Mbak bilang kalau simpangnya kalau dia keluar dari simpang ya Mbak. mhm, Nah, kalau di simpang saya tuh khususnya yang di Alfamart itu tuh dia mhm. bisa langsung ke yang kiri itu loh Mbak. Dia tuh Oh lewat iya, pinggir.
Itu masuknya kendaraan keluar, terus di sana masuk kendaraan masuk itu atau gimana, Mbak? Oh iya, mungkin itu kalau yang dekat Alfamart itu berarti keluar simpang, Ya, terus keluar, terus tuh dia kan masuk ke yang sebelah sananya ya? ya betul, Mbak. Nah, berarti itu terhitungnya masuk kayak gitu. Berarti di yang dekat Alfamart itu dihitung 1, yang di sana hitung 1 juga gitu, Mbak? Benar. Terus kalau kebalikannya kan itu dia bolak-balik ya, bisa Iya, lewat yang itu baru betul, ke Mbak. Alfa kan. Iya. Nah, itu juga dihitungnya tuh keluar dari simpang yang sebelah sana terus tuh masuk ke yang simpang ke Alfanya itu. Ya baik, Mbak. Makasih, Mbak. Oke, sama-sama. Oke, gimana? Langsung aja. Yang mana duluan nggak apa-apa. Langsung on mic aja, guys. Misi Mbak mau nanya, kalau di Simpang Polres kan yang dari barat itu, kan tadi gambarannya itu kan 150 meter ya radiusnya. Nah, sementara di muka simpangnya itu nggak ada median. Terus, kalau misalnya dilihat ke 150 meter ke belakang dari muka simpangnya itu ada mediannya. Jadi itu, nanti gimana ya Mbak di tipenya? Oh, berarti nanti dihitung dibentuk gambarnya kayak gitu juga. Terus tuh untuk yang di apa namanya dekat itu tuh dianggap ada median aja, tapi dengan jarak kan itu walaupun berhentinya di median kan, bukan setelah median kan mereka kena lampu merahnya kan, ya nggak sih itu? Jadi di lampu merahnya itu nggak ada Oh iya deh. median Mbak, tapi sebelum lampu merahnya Belakangnya itu ya. ada. Oh, itu tuh nggak apa-apa dianggap ada median aja untuk di bagian itunya. Terus nanti kan kelihatan di gambar geometri kan, pas ada gambar geometri yang teman-teman bikin, nanti bakalan kelihatan kalau misalnya mediannya itu tuh eh, nggak ada di dekat lampu merah. Sebenarnya tuh fungsi jalan yang di Polres tuh emang cukup rancu ya. Kan itu mereka ada lingkar bundaran ya, ada runabout. Nah, runabout tuh sebenarnya nggak boleh, bukan nggak boleh sih. Seharusnya diperuntukkan untuk simpangnya memang nggak ada apil. Jadinya tuh memang dibikin dia rada mundur ke belakang itu karena memang perencanaannya seharusnya kalau runabout itu tuh nggak ada apil, jadinya tuh langsung siklusnya tuh langsung bergerak, langsung kendaraannya tuh langsung gerak kayak gitu seharusnya. Tapi nggak tahu sih kenapa di yang runabout itu ada apilnya. Mungkin nanti dianggap ada aja, terus nanti kan kelihatan di gambar geometrinya kayak gitu. Rifai, jelas nggak ya? Iya Mbak, jelas Mbak. Makasih. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak? Siapa tadi? Misi Mbak, izin bertanya. Jadi yang pertama yang tadi lanjut tentang hambatan samping ya Mbak. Itu biasanya kalau aku kan di Simpang Polres ya Mbak. Nah kebetulan dari arah utara ke selatan itu biasanya ada tukang becak, kalau enggak pesepeda yang nyebrang tanpa melihat apilnya gitu loh Mbak, kayak Iya. nerobos gitu. Nah itu masuk hambatan samping atau gimana ya Mbak? Masuk hambatan samping kan. Persepsinya tuh sebenarnya tuh kalau hambatan samping tuh kan memang diklasifikasiin ke beberapa jenis kayak pejalan kaki, terus kendaraan keluar, kendaraan masuk, kendaraan lambat gitu. Nah, ketika ada kendaraan yang kayak gitu, itu dianggap hambatan samping. Persepsinya bukan dari pembagiannya, tetapi ngelihat dari pengertian dari hambatan samping itu sendiri. Hambatan samping itu sendiri itu kan semua segala sesuatu yang memang bisa menghambat dari arus pergerakan di simpang tersebut. Sebenarnya untuk hambatan samping, misalnya ya ada penjualan kaki lima dan sebagainya yang memang bakalan mempengaruhi pergerakan dari arus lalu lintas ada di simpang itu tuh juga termasuk dari hambatan samping kayak gitu. Jadinya nanti kalau misalnya ada becak dan sebagainya yang tidak memperhatikan apil dan sebagainya itu masuk ke hambatan samping. Terus kalau nggak salah di Polres tuh di arah ke dekat itu dekat Segamas nggak sih? Ya itu ada penjualan kaki lima kayak gitu-gitu nggak sih? Iya biasanya ada Mbak di bagian Nah, selatan. berarti nanti buat yang di Polres itu hambatan sampingnya itu ditambahin aja untuk kegiatan komersial gitu, misalnya kayak pedagang kaki lima dan sebagainya, itu nggak apa-apa. Oh ya Mbak, izin tanya lagi Mbak. Itu berarti yang Ya, kalau boleh. misalkan yang nyebrang itu kehitungnya ini ya Mbak, kendaraan masuk dan keluar gitu ya Mbak?
Nyebrang gimana tuh maksudnya? Yang kayak tukang becak misalnya dari arah utara gitu, nyebrang ke arah selatan. Nah, itu kan Oh. Enggak, itu kalau itu enggak termasuk kendaraan keluar kendaraan itu, masuknya ke kendaraan lambat, hambatan sampingnya. Kalau yang keluar dan masuk itu tuh yang ke bukan dari utara ke selatan atau selatan ke utara kayak gitu loh. Kalau yang keluar sama masuk itu tuh ketika ada kendaraan kan mana ya gambarnya aku share dulu jalan lah. Oh ya Mbak, maksud saya itu yang kalau kendaraannya nerabas gitu loh Mbak, itu masuknya kategori apa ya? Oh, kalau dia lihat kendaraannya dulu, di itu becak ya yang nerabas, berarti kendaraan lambat Iya. kan? Oh iya ya, oke Mbak. Kan untuk yang kendaraan mana ya? Hambatan samping kan ada kendaraan lambat nih. Nah, jadi masuk nanti ke kendaraan lambat. Kalau kendaraan masuk sama kendaraan keluar itu tuh selama kendaraan tersebut tuh masuk dari simpang ke jalannya ataupun keluar kayak gitu. Kalau dia dari utara ke selatan dan sebagainya itu kan bukan keluar masuk ya. Mana ya? Nah, kalau misalnya dia misalnya dari selatan ke utara, itu kan dia bukan keluar bukan kendaraan masuk kendaraan keluar, tapi memang kendaraan yang bergerak di simpang itu. Kalau kendaraan masuk dan keluar tuh, misalnya di sini ya, di sini tuh ada Alfa ya, misalnya. Terus tuh dari yang bergerak dari selatan itu kayak keluar dari jalannya gitu loh, keluar dari jalan ini, itu dimasuk termasuk kendaraan keluar. Sedangkan misalnya dari dia udah selesai nih, misalnya dia urusan di Alfa, dia masuk lagi ke simpangnya, masuk lagi ke jalannya kayak gini, itu kendaraan masuk. Mungkin kayak gitu. Jelas nggak ya? Oke, jelas Mbak. Oke, Oh, saya ada pertanyaan lagi Mbak terkait gimana? yang klasifikasi kendaraan. Mm-mm. Nah, itu kan yang kalau kemarin pas survei pendahuluan itu kan LV-nya itu digabung ya Mbak, yang Uh-uh. ini kan ada banyak. Nah, itu kalau buat yang survei utama itu dipisah atau digabung ya Mbak? Oke, mungkin aku izin ngejelasin dulu lagi ya. Sebenarnya tuh kalau yang survei pendahuluan kemarin, kenapa aku gabung? Kan kemarin sempat aku bahas. Kalau teman-teman udah hafal untuk LV, HV sama MC dan sebagainya, UM dan sebagainya, itu nggak apa-apa langsung digabung. Nah, kalau yang ini itu tuh aku bagi berdasarkan golongan kendaraan. Nah, golongan kendaraan itu sendiri tuh misalnya kalau golongan kendaraan satu itu apa aja, 2 tuh apa aja, 3 apa aja, 4 apa aja, 5A, 5B, 6A, 6B. Yang ini tuh udah aku bagi juga berdasarkan sumbu gitu. Kan bus kecil 5A, golongan 5A kayak gitu, 5B, 6A, 6B, 7A, 7B. Ini kan untuk formulir lapangan. Jadinya tuh aktual di lapangan tuh bentukannya memang kayak gini gitu. Sedangkan nanti kalau diolah data itu baru balik lagi kayak di survei pendahuluan. Karena kan kalau survei pendahuluan kita cuma mau tahu jumlah dari HV berapa, LV berapa, MC berapa, UM berapa kayak gitu. Sedangkan kalau yang formulir lapangan ini tuh tujuannya tuh sebelum diklasifikasiin untuk perhitungan tuh kita patokannya kayak gini. Jadinya nanti kalau yang untuk di survei utama kita pakai yang kayak gini ya. Nanti kayak gini. LV, HV gitu-gitu. Nanti di print aja ininya dari teman-teman. Terus nanti bisa dihitung per jenis kendaraan. Kayak gitu sih paling. Tapi kalau nanti perhitungannya, ntar aku share screen contoh perhitunganku. Ini MKJI ya. Nah, MKJI-nya tuh nanti cuman ini kayak gini, LV berapa, HV berapa, MC berapa kayak gitu. Tapi ini untuk yang olah data. Tapi kalau yang untuk survei di lapangan, kan teman-teman harus tahu aktualnya itu jenis kendaraannya apa, jadinya dibagi kayak gini. Mungkin kayak gitu. Ngejawab nggak ya? Iya Mbak, oke terima kasih Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyain?
Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Ada lagi guys yang mau ditanyain? Cukup Mbak. Oke, gimana Yoga? Isi Mbak mau nanya, itu kan nanti ada ngitung waktu fasenya ya Mbak? Itu berarti kira-kira teknisnya tuh ada 4 orang di tiap lengannya. Berarti nanti stopwatchnya tuh mencetnya bareng atau bagaimana ya Mbak kira-kira? Barengan mencetnya tuh barengan. Jadinya tuh sebenarnya tuh kayaknya kemarin ya per 15 menit itu kalau nggak salah punya 3 besok tuh pas teman-teman arus lalu lintas survei lalu lintas, mungkin besok aku coba ngecek satu fasenya tuh berapa, jadinya tuh dimulai berapa menit kayak gitu. Kalau waktu itu ya dari kami teknisnya itu dari teman-teman bawa peluit, terus tuh nanti ada satu yang ngepeluitin, kalau dulu asisten sih yang ngepeluitin, itu jadinya barengan. Jadi patokannya itu misalnya patokannya itu arah utara. Jadinya ketika utara itu nanti kan kita ngitungnya dari dia hijau ya, hijau sampai dia merah lagi. Nah itu tuh dipeluitin, terus tuh yang lainnya langsung stopwatch. Terus pakai apa ya di HP itu kan kalau lagi ngitung stopwatch tuh bisa yang kayak dicatat per waktu yang apa ya namanya tuh yang kayak bendera gitu loh. Iya, namanya tuh pokoknya ada gitu di HP-nya. Jadinya nanti ngitungnya tuh per lengan tapi bergerak terus stopwatch-nya dari perhitungan dari patokan dari utara kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Nanti bakalan ada peluit atau enggak aba-aba bendera gitu dari yang ngecekin untuk waktu siklusnya. Kan itu yang butuhnya itu cuman ketika mulai sama berhenti doang. Kalau yang hijau ataupun kuning dan merah di setiap lengan pendekat itu udah kewajiban dari setiap ininya yang survei di lengan pendekatnya. Kan kayak gitu sih. Ya. Ya Mbak, makasih Mbak. Oke, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyain? Yuk, ada lagi nggak yang mau ditanyain? Paling besok ini ya tugas teman-teman besok. Kalau kan kita Rabu pagi, kalau semisalnya Rabu malam pokoknya teman-teman harus nyiapin besok itu ada waktu sehari buat nyiapin gambar sketsnya untuk dimasukin ke geometrinya. Bagian sini geometri ini nanti bakalan dimasukin ke sketsnya, terus tuh di bagian sketch lokasi di sini juga dimasukin semua, kecepatan juga, terus hambatan samping juga, antrian nanti aku bikin dulu ada juga, terus waktu siklus ada juga, ramu marka itu nggak usah pakai itu sih, kalau ramu marka langsung pengecekan jaraknya aja, mungkin kayak gitu. Terus nanti revisi dulu ya revisi apa lagi sih belum ya, kecepatan sama aja kayak arus ruas jalan.
hambatan samping, panjang hambatan samping. Bentar, hambatan sampingnya 2, lintasnya 2. Kecepatannya tuh 2. Orangnya udah mungkin kayak gitu aja sih kalau nggak ada yang mau ditanyain. Nanti aku bakalan nge-share Excel-nya kalau udah fix untuk Excel-nya. Terus nanti aku juga bakalan nge-share jumlah orang yang harus teman-teman siapin untuk keperluan dari surveinya. Nanti aku bakalan share juga dulu untuk arus itu berapa, terus tuh geometri berapa dan sebagainya, nanti aku share juga di grup. Mungkin itu aja. Ya mau ditanyain lagi nggak? Baik itu nanti untuk survei utama atau survei pendahuluan kemarin yang dari teman-teman kurang jelas kayak gitu. Apa udah aman? Ini itu aja dari aku. Ada yang mau tanyain atau bisa dicukupkan teman-teman? Mungkin bisa dicukupkan, Mbak. Oke, mungkin karena udah nggak ada pertanyaan lagi ya, penjelasan singkat terlebih dahulu itu sampai sini dulu. Nanti bakalan aku jelasin lagi kalau misalnya dirasa perlu dijelasin. Terus nanti buat formulirnya bakalan aku share sesegera mungkin. Terus dari teman-teman harapannya walaupun formulirnya belum nyampe ke teman-teman, belum aku share, teman-teman diusahain udah bikin sketnya gitu ya. Sketnya mudah lah ya buat bisa dari Google Maps, terus di dijiplak aja gitu di AutoCAD kayak gitu. Terus aku mau nekanin sekali lagi buat survei utama nanti itu teman-teman bakalan diberikan tugas masing-masing. Terus tuh untuk yang kerja nggak kerja, baik itu di laporan dan sebagainya, aku berikan kebebasan ke teman-teman kelompoknya untuk menandai teman-temannya. Jadinya nanti bakalan pengumpulan dan sebagainya, harapannya dikerjain sejujur-jujurnya gitu. Kalau misalnya temannya emang nggak mengerjakan, dari yang nggak mengerjakan ya harus legowo. Kalau misalnya dari teman kelompoknya menuliskan nama tersebut tidak mengerjakan tugas. Terus nanti mekanisme penilaian tugas akhir untuk surveinya, aku bakalan buka Google Form penilaian teman sejawat. Jadi nanti teman-teman bakalan menilai teman kelompok lainnya kayak gitu. Misalnya ya dari kelompok yang di Polres itu kelompok berapa ya? Polres 2 sama 4 apa 1 sama 3 ya? 1 sama 3, Mbak. Oh, 1 sama 3 ya. Nah, kelompok 1 sama kelompok 3. Jadi nanti teman-teman bakalan menilai semua anggota yang ada di kelompok 1 sama 3. Nanti aku bakalan ngebaginya itu sesuai sama simpang gitu. Jadinya misalnya Sherly itu di Polres. Jadinya Sherly bakalan menilai untuk ke 18 temannya. Terus yang lainnya juga menilai ke 18 teman lainnya. Jadinya itu bakalan menilai ke beberapa orangnya kayak gitu. Nanti paling range-nya itu biar nggak susah, nanti bakalan aku kasih nilai dari berapa ya, range
yang pertama 0 sampai 50 dan sebagainya. Nanti bakalan fiksasinya dulu ya. Soalnya tadi udah didiskusiin ke Bu Dini gitu. Bakalan ada penilaian teman sejawat. Jadinya pure penilaian bukan hanya dari asisten aja, tapi nanti dari teman-teman yang lainnya. Ada kontribusi untuk penilaian, kontribusi keaktifan ataupun kontribusi dari kerjasama dari kelompoknya. Mungkin itu aja sih dari aku. Mau ngucapin makasih juga ke teman-teman yang udah join pada malam hari ini. Oh, absennya belum ya? Nanti aku bentarnya aku share dulu. Absen. Bentar ya. Sinyal. Sini sedikit. Survei utama. Oke. Ini untuk link absennya ya. Oke. Oke, itu aja sih dari aku. Mengucapkan makasih lagi ke teman-teman. Semangat buat ke depannya. Karena nanti kalau sudah survei itu kita tinggal olah data lah ya, aman kalau udah survei. Mungkin itu aja aku tutup untuk persiapan survei utama pada malam hari ini. Pokoknya jaga kesehatan buat teman-teman biar bisa ngadain survei utama ke depannya. Itu aja, aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya, semangat. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Terima kasih, Mbak.